Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan kita dari kelompok 6, masih sama personilnya, ada saya, Trilo Anggoro Saputra dengan NIM 1911-501-46, dan juga teman saya, bisa dimulai dari Agung. Saya Agung Ma'ruf dengan NIM 1911-500-518. Dan saya dengan nama Muhammad Kamil Surya Dewiansyah dengan NIM 1911-5088. Oke, itu adalah teman-teman saya yang kemarin juga ada dalam proses a priori. Jadi di sini kita akan membahas tentang Kamins. Nah, sebelum kita ke datanya, mari kita kenalan dulu apa sih itu Kamins. Jadi Kamins ini merupakan salah satu algoritma clustering. Nah, algoritma ini bisa menerima data tanpa harus data itu mempunyai label kelas. Lalu tujuan algoritma ini yaitu untuk memudahkan kita membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini juga mengelompokkan data atau objek ke dalam kelompok itu tersebut. Lalu pada setiap klaster terdapat titik pusat yang mempresentasikan klaster tersebut. Nah, bagi yang penasaran apa sih itu titik pusat? Nah, ini akan kita jelaskan pada data kita pada pertemuan kali ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa dataset yang kita gunakan ini merupakan dataset yang kita peroleh dari situs Kaggle, kaggle.com, yaitu SOCR Height. Pada dataset ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu indeks, lalu height dengan menggunakan ukuran inci, atau jika dalam sentimeter yaitu 2,54 cm. Lalu selanjutnya terdapat weight dengan satuan massa atau berat, yaitu pounds, jika dalam kilogram yaitu 0,5 kg. Pada data awal, pada dataset yang kita gunakan ini terdapat sebanyak 25.000 data record. Lalu kita menggunakan 30 data record untuk sampelnya. Selanjutnya kita akan menentukan sampel dan menentukan titik pusat dari data yang akan kita gunakan, atau yang biasa disebut dengan centroid awal, yang akan dijelaskan oleh Saudara Kamil. Nah, di sini kita sudah mensampel dari indeks 1 sampai indeks 30. Dan untuk menentukan titik pusat pertama, kita mencari nilai yang mewakili. Dan di sini kita bisa lihat untuk C1 diwakili oleh indeks ke-8 dan untuk C2 diwakili oleh indeks ke-30. Untuk menghitung ini dinamakan dengan Euclidean. Nah, rumusnya untuk menghitung ini, jika kita lihat di internet, sangat ribet gitu. Tapi biar gampangnya, hasil atau misalkan kita ingin menghitung height dulu. Height di sini adalah titik pusat pertama. Terus B2 ini adalah height data pertama. Dipangkatin 2. Lalu ditambah H. H di sini adalah weight, titik dari titik pusat. Terus C2 ini adalah weight dari data. Dipangkatin 2, setelah dihitung, lalu diakarkan. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Begitu juga dengan yang lainnya, begitu dengan C2, yaitu C2 kita menggunakan yang ini. Nah, setelah kita hitung, kita cari nilai yang terkecil di antara keduanya. Misalkan 23 dengan 0, maka paling kecilnya ada 0. Maka 0 ini terpilih atau masuk ke dalam klaster C2 gitu. Nah, selanjutnya untuk titik pusat kedua selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Agung. Oke, dari data-data ini kita hitung klaster pertama dan klaster keduanya.
menggunakan rumus akar atau nilai dari akar nilai dari akar dari data Hague pertama. Kita kurangi dengan data Hague titik pusat kedua pada C1, dipangkatkan 2, lalu ditambahkan dengan wake dan dikurangi data wake titik pusat kedua pada C1, lalu dipangkatkan 2. Maka muncullah hasil seperti berikut. Begitupun dengan C2 diperoleh seperti proses menghitung jarak data C1 yang membedakan yaitu pemilihan Hague dan wake pada titik pusat keduanya. Sama halnya untuk menghitung jarak pusat klaster jarak data ke 1 pada jarak data kedua sampai ke 30 pun sama. Setelah kita klaster pertama dan klaster kedua kita tentukan, sudah didapat hasil nilainya, barulah kita bisa menentukan jarak terdekatnya. Nah, jarak terdekatnya ini kita bisa rumuskan dari C1 dan C2 mana sih yang angkanya minimumnya dari dua klaster tersebut. Setelah itu barulah kita kelompokkan mana yang masuk kelompok C1 atau yang masuk kelompok C2. Selanjutnya pada titik pusat ketiga, sama halnya seperti menghitung titik pusat kedua dan ke-1, kita menentukan nilai C1-nya, lalu dipangkatkan 2, lalu ditambahkan dengan data wake dan dikurangi data wake titik pusat kedua pada C1, lalu dipangkatkan 2. Maka muncullah hasil seperti berikut. Begitupun dengan C2 diperoleh seperti proses menghitung jarak data C1 yang membedakan yaitu pemilihan wake dan Hague pada titik pusat keduanya. Maka didapat hasil seperti yang di sebelah kanan berwarna biru indeks C1 dan C2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rilo. Oke, pada titik pusat keempat ini sebenarnya perhitungannya masih sama dari perhitungan titik pusat pertama, ke-1 maupun kedua maupun ketiga. Tapi di sini bisa teman-teman lihat secara kasat mata hasil dari indeks height dan weight ini sama dengan yang di sebelahnya, atau secara gampangnya pada titik pusat keempat indeks height dan indeks weight ini sama dengan titik pusat yang berada di titik pusat ketiga. Artinya perhitungan bisa dibilang sudah selesai karena ada titik pusat yang sama gitu. Jadi gimana caranya kita tahu perhitungan ini selesai atau tidak? Kita tinggal mengecek apakah ada indeks yang titik pusatnya ini bernilai sama. Nah, di sini pada data kita titik pusat ketiga sama titik pusat keempat bernilai sama, jadi maka hasilnya sebagai berikut. Yang ada di indeks C1 untuk height-nya dan inch, lalu ada weight, dan juga C2 ada height maupun weight-nya ada di sini. Inilah hasil akhir dari perhitungan yang tadi sudah kita hitung. Nah, ini adalah jika kita menghitung secara manual melalui Excel. Nah, gimana sih cara menghitungnya melalui program? Di sini kita mencoba untuk melakukannya dengan program Java yang akan dijelaskan oleh saudara Kamil. Nah, untuk menghitung program Java-nya, di sini terdapat 3 source code. Itu ada cluster.java, ada kamins.java, ada record.java. Pertama kita buka dulu record.java. Nah, di sini kita akan menginisialisasi seperti kolom apa aja yang bakal kita pakai. Di sini ada kolom index, ada height, sama ada weight. Terus ini ada cluster number untuk menginisialisasikan clusternya.
Nah, di sini kita akan menggunakan konsep getter and setter. Lalu kita buka cluster.java. Di sini untuk perhitungan centeroid-nya sama cluster number-nya. Nah, di sini juga menggunakan konsep getter and setter. Lalu di sini kita bisa lihat ada perhitungan distance-nya, lalu ada perhitungan update centeroid-nya. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke kamins.java, yaitu program utama. Ini adalah program utamanya. Di sini kita inisialisasi bahwa klaster yang ingin kita buat terdapat dua macam, yaitu C1 dan C2. Lalu data yang akan kita olah sebanyak 200 data di sini. Lalu kita klik kanan, run file, dan ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat bahwa indeks, misal indeks 170 itu masuk ke cluster number 1, terus indeks 181 masuk ke cluster number 2, seperti itu. Dan ini adalah key cluster yang terakhir atau C1 yang terakhir, atau centeroid yang terakhir gitu. Nah, begini hasilnya. Dan itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf tentang kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.